Assalamualaikum Mas Bro, ya kembali dengan kita di Fajar Daily. Dan kali ini kita akan bahas trading hari ini dan rekomendasi hari Senin guys, tanggal 1 Agustus. Wow, udah Agustus bentar lagi kita ulang tahun kemerdekaan. Oke ya, di sini IHSG ngeprank guys ya, tapi sempat nyentuh target kita di 7.000 ya. Makanya saya ngomong kemarin IHSG bakal ke 7.000. Dan hari ini kesampaian guys, walaupun turun lagi. Nah tapi kan tadi saya udah TP Mas Bro. Jadi saham-sahamnya udah saya swing dari IHSG 6.600 itu ya. Udah saya sebagian besar saya TP tadi. Wah lumayan ya, udah ngehit 7.000, kita banyak TP tadi. Nah kita lihat hari ini asingnya masih masuk guys. Masuk lagi ternyata asingnya 619 miliar. Sekarang IHSG tadi juga ramai 17 triliun. Jadi kayaknya sih ya mungkin kalau kita lihat kompositnya sih, kalau saham-saham batubara masih oke menurut saya guys. Saham-saham batubara itu masih oke. Jadi masih teman-teman yang masih hold saham batubara masih hold aja bisa. Tapi saya separuh tadi udah saya jual memang. Yang udah gen-gen banyak saya udah jual dari separuh. Dan saya masih hold separuhnya kok, santai. Ya, ini juga seperti ini. Kalau misalnya besok IHSG merah ya paling merahnya mentok ke 68 lah atau 69 seperti itu guys. Di sini lagi ya paling mentok sedikit, turun tipis lah, semoga aja besok hari Senin ya kalau mau turun. Karena asing juga masuk sih mungkin jangka panjangnya tetap akan naik IHSG walaupun ada koreksi kan seperti itu. Next kita lihat trading kita hari ini guys ya. Hari ini yang pertama itu Antam ya. Saya sempat TP sih Mas Bro Antam tadi. Antam tadi grup STS juga sempat TP karena lihat IHSG, wah IHSG ini mencurigakan nih yang saya bilang sama STS tadi. IHSG mencurigakan, udah jual aja deh. Sempat jual di 2065 kalau nggak salah, apa 2060. Jadi Antam ini tadi sempat TP kita guys. Nah tapi dia closingnya di bawah 50 nih, nggak tahu nih apa masih koreksi lagi. Kalau koreksi lagi kemungkinan ke 1800-an lagi guys, ke sini ya mungkin ya. Kalau Antam koreksinya nggak mungkin ke harga 1.500 lagi, itu mustahil. Paling-paling ke sini lagi nih. Kalau koreksi merah dikit lagi seperti itu aja. Next terus selanjutnya adalah Inco. Nah, Inco juga cuan nih tadi. Sama nih kayak Antam tadi ya. Nah ini kan sempat cuan guys. Nah ya sempat cuan tipis lah untuk Inco tadi guys. Nah terus selanjutnya adalah Arto. Nah Arto juga sama cuan dikit juga kita. Tipis-tipis banget guys cuan tadi guys. Ngelihat IHSG, wah ini nggak itu, cuma 1% koma gitu saya udah jual tadi. Oke terus selanjutnya adalah Saratoga. Nah Saratoga Investama Sedaya juga sempet cuan juga guys, tipis-tipis ya, 2.600 nih. Di sini ya Mas Bro kita ambil di misalnya di 2560 gitu ya, TP di 2.600. Cuan-cuan tipis tadi untuk part 1 ini. Terus selanjutnya adalah Breeze. Nah kita lihat Breeze di sini. Breeze merah ya closingnya. Breeze merah guys. Breeze sempat TP juga saya guys di sini guys, di 1.700 saya TP-nya tadi. Tipis ya, 1.700 saya sempat jual tadi. Untung aja merah ya ternyata. Nah kalau Breeze ini kemungkinan sih mungkin akan koreksi ya guys, masih akan koreksi. Kalau koreksi kemana ya, kemungkinan nggak jauh-jauh dari sini ya, mungkin ke 1.600 lagi mungkin guys, atau 1.670 sampai 1.600. Mungkin di sini lagi guys, merah satu lagi lah, baru mantul ke atas lagi nih kalau feeling saya sih. Terus kita lihat Excel. Nah Excel ini masih hold nih, belum kejual Excel tuh kan seperti ini ya. Jadi udah turun balik lagi, jadi belum gerak sebenarnya Excel nih. Terus Bank BRI cuan guys, Bank BRI cuan. Nah lumayan ya, sampai ke 430 untuk Bank BRI cuan. Tapi kalau nggak dicuanin ya Mas Bro, balik lagi ke harga open. Terus Aba ini udah kejual belum guys? Apa udah kejual belum guys? Belum ya ternyata Aba. Ya berarti yang masih hold ya tadi si Excel sama Aba ini. Oke, kita akan lihat yang Senin itu apa nih guys, yang paling menarik ya. Ternyata kita dapat sinyal dari BRMS guys, Bumi Resource ya. Nah BRMS ini udah kayak mau diakumulasi gitu guys, volumenya juga nambah. Dan sekarang juga masih mantul aja di EMA 20 dan 50 nya. Kayaknya BRMS ini mau mau ngejar Bumi ya. Lihat ya, Bumi udah kayak gini. Bumi Resource udah kayak gini guys. Serem amat ya. Nah semoga Bumi biasa ya, ini Bumi Resource yang ini. Bumi Resource, kalau BRMS itu Bumi Resource Minerals. Nah,
Nah, ini ya baru manasin mesin seperti itu. Kita lihat di sini untuk BRMS, guys. Kita lihat ya. Oke, BRMS closing kuning. Oke, kita lihat. Di sini ada siapakah? Nah, di sini ada YU, YP ya. Tapi di sini ada yang unik di sini, guys. Bentar ya. Bentar di sini nih kayaknya nih. Mana ya tadi ya? Nih. Nah, ini Mas Bro, ada Lord MG. MG itu punya barang di 334. Di sini, guys, di kuning. Nah, ini adalah MG. Jadi bagi teman-teman yang istilahnya itu belum punya BRMS nih, bisa mulai cicil nih untuk BRMS nih, karena di sini ada MG yang mulai akumulasi yang punya di AVG sini, guys. AVG kuning ya. Nah, kalau kita lihat di sini BRMS juga udah konsol di sini 1 2 3 4 hari di situ, nggak gerak-gerak ya. Mungkin target terdekat banget ya untuk untuk BRMS ini ya mungkin ke 246. Ya, ini target dari BRMS. Nah, kalau misalnya mau swing ya kemungkinan bisa sampai ke sini, guys, ke 260 ya untuk si BRMS, itu 250 sampai 260. Nah, bagi teman-teman yang minat sama BRMS ya, masuk bisa ambil 234 TP di sini. 246 lah, sekitar itulah ya. Nah, kita lihat di sini untuk BRMS kuarter 2 harusnya bagus, guys. Nah, ini kuarter 1-nya aja naik ya. Kuarter 2-nya harusnya lebih bagus nih untuk BRMS ya, karena yang saya dengar produksinya tuh naik dan penjualan naik dan harga emasnya juga oke nih di kuarter 2. Harusnya sih mantap sekali untuk BRMS ini di kuarter 2-nya. Next, selanjutnya adalah saham dari PNLF, guys. Jadi sini ada Panen Financial. Nah, PNLF juga udah naik tinggi dari sini ya. Ini adalah sahamnya Pak Lo Kee Hong. Sampai Lo Kee Hong naik semua ya, kayak BMTR. Nanti ada BMTR nggak? Ada BMTR, kita bahas. Nah, Mas Bela di sini untuk PNLF udah 1 2 3 4 merah ya, 5 kali merah, dan ini baru hijau 1 kali mantul ya. Semoga besok lanjut nih. Mungkin targetnya ke 400 lagi untuk PNLF, guys. Kita lihat PNLF. 400 berapa nih? 410. Tinggi sekali sini, guys. Kita lihat ya PNLF ya. Nah, kita lihat PNLF di sini dari sini hari ini aja. Oke. Kita lihat fundamental dulu, guys, untuk PNLF. Di sini fundamental PNLF ini masih ya namanya saham yang dibeli Pak Lo Kee Hong, gimana sih? Murah pasti ya. Di sini PBV-nya masih 0,4. Nah, masih murah termasuknya ya. Terus di sini untuk profitnya juga naik. Total equity-nya juga naik. Equity naik, profit naik, PBV masih murah. Untuk ROE-nya ya standar segitu. Untuk DER-nya aman ya. Hutangnya sedikit sekali PNLF. Oke, jadi is no problem. Untuk PNLF fundamentalnya sih oke banget. Kita lihat, Pak. Masih ada nggak, Pak? Error. Di sini ada Panevest. Nggak tercatat di sini ya, Pak Lo-nya. Oke, kita lihat di sini untuk PNLF ada siapa yang hari ini, guys. Kurang menarik sih, ada YU nih yang AVG, yang apa namanya, yang ini YU mungkin ya. Yang apa namanya, yang beli banyak nih. Oke. Error. YU ya, di sini dia punya barang di 387. Di sini, guys, sekitar inilah ya, 387 tuh di sini ya. 2-3 T dari harga closing lah, nggak terlalu jauh. Berarti dia ngehakain yang tadi, yang ngehakain naik ya untuk PNLF. Bro, untuk PNLF bisa sampai 400 sampai 410. Nah, itu target dari PNLF. Oke, kita lanjut saham yang berikutnya. Oke, Mas Bro, sebelum kita lanjut ke videonya, saya ngasih pengumuman bahwa grup STS 12 sudah open, yaitu periode tanggal 1 Agustus sampai tanggal 31 Agustus. Di situ kita akan ada grup rekomendasi, ya, isinya itu ada BSJP, swing, dan scalping ya kalau ada. Terus yang kedua adalah grup diskusi. Nanti kita bisa tanya jawab tentang saham dan belajar mendasar tentang saham di grup diskusi. Jadi bagi teman-teman yang baru boleh gabung ke grup STS rekomendasi dan diskusi sesi 12 nih, teman-teman yang baru gabung di saham. Nah, kalau misalnya Mas Bro pengen gabung, segera japri saya aja, Mas Bro, kontaknya semua ada di deskripsi, dan grup ini open pendaftaran hanya sampai tanggal 31 Juli. Nah, segera gabung, jangan sampai ketinggalan, dan kita lanjut. Oke, Mas Bro, kita lanjut saham berikutnya adalah Arko. Nah, kita akan bahas Arko. Arko itu udah naik tinggi ya. Ini di saat dia itu IPO pertama kali ini jelek ya, cuman habis itu digas naik.
Nah, Arko ini adalah perusahaan ini Mas Bro ya. Kalau nggak salah Arko ini perusahaan PLN nih, perusahaan listrik ya. Dia itu pembangkit listrik tenaga air gitu. Kalau nggak salah sih. Sini ya, hydraulic power plant ya bener ya. Jadi perusahaan pembangkit listrik tenaga air. Nah, kita lihat di sini untuk net profitnya oke ya, PBV-nya tinggi. Tapi ini kan IPO-nya belum masuk. Harusnya PBV-nya ya mungkin sekitar 3 atau 4 kali lah. Kalau misalnya dana IPO udah masuk. Nah, kita lihat di sini untuk itu ada ZP Mas Bro. ZP. Nah, di sini ada BK di AVG 530 guys. Nah, ini masih ada BK guys ternyata untuk Arko. Nah, ini kayaknya Arko ini saya curiga aja. Arko ini mau diterbangin sampai 1000. Yang saya curiga nih sama Arko nih. Makanya ini wah ini bener nih mau diterbangin. Di sini BK tuh masih punya banyak banget guys barang di 530. Mas di atas ini guys 530 tuh. No. Di 500-an di sini guys si BK ya. Nah, ini kayaknya masih aman nih Mas Bro. Bagi teman-teman yang istilahnya itu pengen scalpingan nih kayaknya besok Arko ini masih rame. Karena volumenya juga sekarang naik ya, dari sini merah terus naik. Besok masih rame. Ini kayaknya bau-bau ya Arko ini bau-bau mau dinaikin sampai UMA. Kalau yang kemarin sih siapa namanya? ADMR tuh UMA-nya di sekitar 900 atau 1000. Nah, itu UMA di sekitar 1000 ADMR. Nah, berarti ini ya mungkin UMA tapi masih mungkin 1 kali 2 kali arah lagi baru UMA. Jadi masih aman menurut saya Mas Bro untuk Arko ini. Ya untuk Arko ini. Bagi teman-teman yang mau ikut Arko ya besok kalau misalnya naik ya ikut HK aja beberapa persen Mas Bro jual seperti itu. Ini buat scalpingan enak untuk Arko Mas Bro. Karena kalau kita lihat BK di sini udah masih juga akumulasi kok. Jadi masih aman untuk Arko. Nice ya, mungkin bagi teman-teman yang mau ke Arko ya ambil di 600 gitu ya. Karena ini juga apa namanya ATH gitu ya. Mungkin targetnya ya sekitar ke 630 sampai 650 lah seperti itu targetnya. Nice, terus selanjutnya adalah GZCO guys. Kita lihat. Nah, GZCO juga oke candlenya guys. Ketarik ya ke atas. Nah, GZCO ada YP di 153. Nih, di bawah sini ternyata si YP dari tanggal 18. Nah, kita lihat dari awal aja. Si ada YP di 150 ternyata ya. Di 150, Mas Bro. AVG-nya si YP. Kita lihat lebih lama lagi ya. YP masih 156 ternyata. Nah ya, di sini OD di 164, oke, CC di 156. Jadi istilahnya top bayarnya itu nggak jauh beda dari harganya yang sekarang guys. Nah, kita lihat dari sini untuk fundamental dari GZCO ini dari minus ke plus, PBV juga masih 0,87. Jadi GZCO ini ternyata masih under value dan dia itu adalah perusahaan CPO ya, miliknya Pak Prajojo Pangestu. Nah, CPO sekarang juga ada berita positif ya tentang dihapusnya DPO ya gitu. Jadi pajak itu saya nggak jelas apa itu. Yang pasti ini adalah sentimen positif buat CPO dan harga CPO juga istilahnya itu lagi oke ya. Ini kayaknya GZCO ini oke banget Mas Bro. Jadi PBV-nya masih murah tadi ya soalnya GZCO. Nah, ini juga istilahnya udah mulai naik ya. Sebenarnya naik tadi sebenarnya. Nah, targetnya mungkin ke 167 sampai 170 ya untuk GZCO. Bagi teman-teman yang mau ikut GZCO ya, bisa ambil di harga 158 159, TP-nya di 167. Ya 165 sampai 167 lah. Semoga besok bisa sekenceng itu untuk GZCO. Nah, kita lanjut untuk part 2.